Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Kali ini kita bakal bahas topik yang pasti banyak dari kalian yang penasaran banget. Apalagi buat kamu yang lagi galau ataupun sering mikir-mikir, apakah dia masih mikirin aku ya? Mungkin itu mantan, gebetan, atau bahkan seseorang yang pernah dekat dengan kamu. Dan tentu saja, kita semua pernah merasa bingung kan? Terkadang kita ngerasa kayak ada sinyal-sinyal halus yang ditunjukkan, tapi nggak tahu pasti apakah itu artinya dia masih peduli ataupun enggak. Nah, di video kali ini kami bakal bahas 5 tanda yang bisa menjadi petunjuk kalau dia masih memikirkan dirimu. Bahkan meskipun dia nggak bilang secara langsung, mulai dari hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa saja, sampai reaksi yang bisa muncul tanpa kita duga. Tanda-tanda ini akan bikin kamu lebih peka dan memahami perasaan dia tanpa harus menebak-nebak secara terus-menerus. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, dia selalu cari alasan buat bertemu, walaupun nggak secara langsung. Pernah nggak sih kamu ngerasa tiba-tiba dia ngehubungin kamu dengan alasan yang kelihatannya sepele banget? Misalnya dia bilang, aku ada barang kamu nih, kapan bisa diambil? Atau mungkin dia tanya, kamu tahu nggak tempat ini? Kayaknya kamu pernah cerita deh. Pada awalnya, alasan-alasan kayak gini emang kelihatannya nggak ada hubungannya sama hal yang penting. Tapi kalau kamu pikir-pikir lagi, bisa jadi ini cara dia untuk menciptakan kesempatan buat ketemu kamu. Meskipun dia nggak langsung bilang, aku itu kangen, atau aku mau ketemu kamu. Tapi dengan mencari alasan yang terkesan kecil dan gak signifikan, dia sebenarnya sedang berusaha supaya kalian punya waktu buat ngobrol ataupun ketemu. Dan kenapa dia melakukan ini? Karena kalau dia nggak mencari alasan, kemungkinan besar dia nggak bakal punya kesempatan buat berada di dekat dirimu. Terkadang, orang yang masih mikirin kita nggak langsung berani mengungkapkan perasaannya. Jadi dia memilih cara yang lebih halus, kayak nyari alasan yang nggak terlalu mencolok, supaya kalian tetap bisa berinteraksi tanpa terasa terlalu berlebihan. Jika kamu sering dapat pesan-pesan kayak gini dari dia, bisa jadi dia memang masih berharap ada waktu buat ngobrol. Bahkan mungkin dia berharap kamu juga merasakan yang sama. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dia terlihat sulit menjalin hubungan yang baru. Pernah nggak kamu merasa, meskipun dia sudah mencoba untuk berdekat dengan orang lain, atau mungkin mulai berkenalan dengan seseorang yang baru, tapi ada sesuatu yang nggak beres? Kayak meskipun dia terlihat berusaha, kamu bisa merasakan kalau dia nggak sepenuh hati. Dia mungkin terlihat jarang banget menunjukkan ketertarikan atau bahkan agak tertutup ketika berbicara soal hubungan baru. Nah, kalau kamu mulai memperhatikan hal-hal kayak gini, bisa jadi dia memang masih kesulitan untuk membuka hatinya ke orang lain. Dan itu karena pikirannya masih tertuju pada kamu. Bisa jadi meskipun dia berusaha move on, dia merasa nggak bisa sepenuhnya mengalihkan perhatiannya dari kamu. Ada bagian dari dirinya yang masih terikat, dan itu membuat dia kesulitan untuk menjalin hubungan yang baru. Mungkin dia merasa bahwa belum ada orang lain yang bisa menggantikan tempat kamu di hatinya. Bahkan ketika dia coba untuk dekat dengan orang yang baru, entah itu pacar baru ataupun teman dekat, rasa itu tetap belum bisa digantikan. Yang ketiga, dia pura-pura nggak peduli, tapi sebenarnya penasaran banget. Pernah nggak kamu merasa dia terlihat biasa saja, seolah nggak ada perasaan atau nggak peduli sama sekali sama apa yang terjadi dalam hidup kamu. Tapi tiba-tiba teman-teman kamu bilang, dia nanya kabar kamu loh, atau dia nanya sekarang kamu deket sama siapa. Nah, ini adalah salah satu tanda klasik orang yang masih penasaran banget sama kamu, meskipun dia berusaha terlihat santai dan nggak peduli. Terkadang, orang yang masih punya perasaan atau nggak bisa move on, sering banget pura-pura nggak tertarik atau nggak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Tapi di balik semua itu, dia masih ngumpulin informasi tentang kamu, entah lewat teman-teman kamu, atau mungkin lewat cara yang lebih halus lagi. Jadi meskipun dia nggak langsung nanya atau nggak langsung datang ke kamu buat ngobrol, dia tetap berusaha tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu. Dan kenapa bisa begitu? Karena meskipun dia nggak ingin kelihatan terkesan atau kelihatan terlalu caring, rasa penasaran itu tetaplah muncul. Dia masih ingin tahu apakah kamu baik-baik saja, atau apakah ada orang baru dalam hidup kamu. Ini bisa jadi cara dia untuk memantau keadaan tanpa harus menunjukkan kalau dia peduli terlalu banyak. Yang keempat, dia reaktif kalau kamu dekat dengan orang yang baru.
Nah, yang satu ini mungkin sudah paling kelihatan deh. Kalau dia tahu kamu lagi dekat dengan orang lain, reaksinya pasti bisa langsung terlihat secara jelas. Bisa jadi dia tiba-tiba muncul lebih sering dalam hidup kamu, seolah-olah ingin ada lebih banyak interaksi, atau mungkin dia jadi over friendly, berusaha jadi lebih dekat denganmu lagi, atau nggak jarang juga dia malah nunjukin tanda-tanda cemburu, baik itu dengan cara bercanda, komentar yang agak menyinggung, atau bahkan dengan diam dan menarik diri. Nah, semua reaksi itu bisa jadi tanda kalau dia belum siap untuk melepas kamu sepenuhnya. Terkadang, orang yang masih punya perasaan itu nggak bisa langsung move on, dan kehadiran orang baru dalam hidup kamu bisa jadi pemicu reaksi emosional. Walaupun dia nggak mengakuinya, atau bahkan pura-pura santai, tindakan-tindakannya jelas menunjukkan kalau dia merasa nggak nyaman dengan kenyataan kalau kamu dekat orang yang baru. Bisa jadi dia merasa takut kehilanganmu, atau bahkan merasa cemas kalau kamu benar-benar melupakan dia. Apapun bentuk reaksinya, itu semua adalah tanda bahwa dia masih memiliki perasaan dan masih ada bagian dari dirinya yang gak siap menerima kenyataan kalau kamu bergerak maju dan mulai membangun hubungan dengan orang lain. Meskipun dia gak bilang secara langsung, perasaan yang ditunjukkan lewat sikap dan tindakannya bisa jadi bukti kalau dia belum sepenuhnya melepaskan kamu. Yang kelima, dia masih hadir di kehidupanmu dengan cara yang halus. Nah, yang terakhir ini mungkin terasa lebih subtil, tapi kalau kamu perhatikan dengan saksama, dia sebenarnya masih berusaha ada di kehidupanmu, meskipun caranya terbilang halus. Misalnya dia masih suka like atau komen di media sosial kamu, bahkan komentar-komentar itu bisa terasa agak nyentil ataupun bercanda, seakan-akan gak ada apa-apa. Padahal dia jelas-jelas ingin tetap terhubung denganmu. Atau bisa jadi dia sering kirim story ke DM dengan alasan bercanda, tapi sebenarnya itu cara dia untuk terus membuka komunikasi tanpa harus terlihat terlalu serius ataupun berlebihan. Bahkan kalau kamu sering nongkrong di tempat tertentu atau punya tempat favorit, dia mungkin juga muncul di sana dengan alasan kebetulan. Meskipun sebenarnya itu nggak terlalu kebetulan, semua itu adalah cara dia untuk tetap ada di lingkaran hidup kamu tanpa harus langsung mengungkapkan perasaannya. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 tanda kalau dia masih memikirkan dirimu. Ingatlah, kalau dia masih menunjukkan tanda-tanda kayak gini, itu bisa berarti dia masih peduli dan gak sepenuhnya siap untuk move on. Tapi yang lebih penting lagi adalah apakah kamu juga merasa hal yang sama, dan jangan ragu untuk menjaga komunikasi dan selalu terbuka dengan perasaanmu. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.